Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum sekalian. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya lah, alhamdulillah, pada malam hari ini insya Allah kita akan kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Syarah Salasatil Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembahasan tentang 3 pertanyaan yang aslinya adalah pertanyaan di alam kubur, yaitu pembahasan atau perkataan musannif dari penulis kitab matannya, kitab aslinya, yaitu faida qila laka ma hiyal usulu salah satu alladzi yajibu 'alal 'abdi ma'rifatuha. Kemarin pertanyaannya itu, yaitu kalau kamu ditanya apa sih 3 prinsip pokok, 3 pondasi dasar, 3 hal yang menjadi pondasi bagi setiap muslim yang wajib diketahui atas setiap orang, maka jawabannya adalah seorang hamba yang pertama mengenal Allah, kemudian mengenal agamanya, dan mengenal nabinya alaihi salatu wassalam. Tentang bagaimana kita mengenal Allah secara garis besar, secara global, kemarin sudah dijelaskan, yaitu dengan cara kita merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik ayatnya yang bersifat kauni maupun yang bersifat syar'i. Ayat-ayat kauni adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta. Kemudian ayat-ayat syar'i adalah ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Rasulullah, yaitu berupa wahyunya, yaitu Al-Quran. Kemudian kemarin ada satu lagi cara, yaitu murni dari pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu seorang hamba bisa beribadah seolah-olah melihat Allah Subhanahu wa taala, itu yang dinamakan dengan derajat ihsan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang mengenal agama Islam. Kita lihat di sini, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin fi kitabihi Syarah Salasatil Usul. Syekh Utsaimin berkata di dalam kitab Syarah Salasatil Usul, mengenal agama itu maksudnya apa? Ai ma'rifatul asli sani huwa dinuhu alladzi kullifal amala bihi. Itu mengenal pondasi pokok yang kedua. Apa itu? Wa huwa dinuhu, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Alladzi, yang mana kullifal amala bihi. Seorang hamba itu diberikan beban taklif, ditaklif, diwajibkan gitu. Al-amala bihi, untuk mengamalkan agama tersebut, menjalankan agama tersebut. Wa ma tadammanahu minal hikmati war rahmati wa masalihil khalqi. Dan menjalankan setiap apa saja yang tadammanahu, yang menjadi kandungan dari agama tersebut. Berupa apa? Minal hikmati, berupa hikmah, war rahmati, rahmat, wa masalihil khalqi, dan kemaslahatan hamba, kemaslahatan setiap makhluk, wadar ilmafasidi anha, dan menolak atau mencegah segala mafsadat, keburukan, anha, dari setiap makhluk. Darul mafasid dan jalbil masoleh ini kemudian menjadi kaidah fikih,
salah satu qawaid fikih, yaitu semua, kata Al-Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, beliau mengatakan semua fikih, semua ajaran di dalam Islam, semua fikih di dalam Islam itu kembali kepada dua hal itu, yaitu kemaslahatan hamba dan menolak mafsadat, menolak keburukan dari hamba. Jadi semua syariat Islam itu kembalinya ke dua hal ini. Mencari maslahat dan menolak mafsadat. Kemudian wadinul Islami, agama Islam, man ta'ammalahu haqqat ta'ammuli. Siapa saja yang merenunginya, siapa saja yang memperhatikannya dengan sebenar-benarnya, ta'ammulan mabniyan alal kitabi was sunnati, yang mana perenungannya itu, pencariannya itu dibangun di atas Alkitab dan As-Sunnah, arafa annahu dinul haqqi, maka dia akan tahu bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Siapa saja yang merenungi, siapa saja yang memperhatikan dengan sebenar-benarnya, dengan hati yang selamat, yang mana perenungannya itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia pasti akan tahu bahwasanya Islam itu agama yang benar. Dan ini terbukti betapa banyak orang-orang kafir di zaman ini yang mana dia membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mempelajari sabda-sabda Rasulullah SAW, yang tadinya bahkan memusuhi Islam, jadi orang yang masuk Islam. Itu betapa banyak kejadian zaman sekarang. Dan itu terbukti ya, terbukti. Wa annahu dinul ladzi la yaqumu la taqumu masalihul khalqi illa bih. Dan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang la taqumu masalihul khalqi illa bih. Kemaslahatan makhluk itu tidak akan terjadi, tidak akan tegak kecuali dengan Islam tersebut. Jadi saya bahkan pernah lihat sebuah buku yang tapi belum pernah baca gitu ya, cuma lihat covernya saja, itu dibawa oleh salah satu kenalan saya yang orang Jepang. Dia membawa buku yang judulnya Apa Jadinya Dunia Tanpa Islam. Apa jadinya dunia tanpa Islam, atau andai di dunia ini tidak ada agama Islam. Itu seorang penulis barat, seorang penulis kafir bahkan mengatakan bahwasanya kemaslahatan makhluk itu salah satunya adalah peran besar dari ajaran agama Islam. Kata beliau di sini, la taqumu salihul khalqi illa bi. Kemaslahatan hamba itu tidak akan terwujud, tidak akan tegak kecuali dengan agama Islam. Walayan bagi, dan tidak sepantasnya an-naqisal islama bima alaihil muslimun al-yauma. Tidak sepantasnya kita membandingkan, mengkiaskan ajaran Islam yang murni bima alaihil muslimun al-yauma dengan apa yang dipraktekkan oleh kaum muslimin zaman sekarang. Kata beliau begitu. Jadi enggak sepantasnya, enggak seharusnya kalau kita mau tahu agama Islam itu seperti apa, jangan kita bandingkan antara Islam dengan pelakunya, dengan pemeluknya zaman sekarang. Kenapa? Fa'inal muslimina, karena orang muslim zaman sekarang itu qad faratu fi asya'in katsiratin. Mereka sungguh telah banyak melakukan ifrat, menyia-nyiakan hal-hal yang banyak di dalam Islam, menyia-nyiakan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Islam. Wartakabu mahadhira azimatan. Bahkan mereka melakukan mahadhira azimatan, dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang banyak. Hatta ka'annal Aisyah bainahum, hingga seolah-olah al-Aisyah bainahum, orang yang hidup di antara kaum muslimin zaman sekarang, fi biladil islamiyati, pada sebagian negara-negara Islam, negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam, ya'ishu fi jawin ghairi islami. Itu hidup pada jawin. Jawin itu kalau diterjemahkan secara letterlek artinya hawa atau udara. Kalau di sini mungkin maksudnya yang dimaksud adalah kehidupan ghairi islami, yang tidak islami. Padahal mereka hidup di negara-negara muslim.
mayoritas muslim, tapi kehidupannya tidak islami. Nah, maka kata beliau jangan dibandingkan. Kalau kita mau tahu Islam kayak apa, lihat ajarannya. Maka ini saya teringat perkataan salah satu guru saya, beliau mengatakan bahwasanya kalau zaman dulu, zaman para salaf, di mana kaum muslimin itu menyebar di seluruh penjuru dunia, kemudian menaklukkan timur dan barat, Persia dan Romawi, orang-orang Islam, orang-orang kafir itu masuk Islam bukan karena mempelajari agama Islam, tapi karena mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Mereka masuk Islam zaman dulu itu karena melihat akhlaknya kaum muslimin. Tingkah lakunya kaum muslimin itu luar biasa. Tapi zaman sekarang, mayoritas orang kemudian masuk Islam karena mereka belajar Islam. Bukan karena melihat bagaimana orang Islam mempraktekkan agamanya. Jadi bayangkan ya. Kemudian kata beliau di sini, wadinul islami bihamdillahi, dan agama Islam, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, mutadamminun li jamil masolihillati tadammanatha al-adyanu sabiqatu. Agama Islam, alhamdulillah, itu mengandung seluruh kemaslahatan, seluruh kebaikan allati yang tadammanathal adyanu sabiqatu, yang dikandung oleh agama-agama sebelum Islam. Jadi agama Islam itu menghimpun seluruh kemaslahatan agama-agama sebelum Islam. Agama Yahudi, agama Nasrani, agamanya Nabi Ibrahim, semuanya kan sebenarnya mengajarkan pada satu hal, yaitu tauhid. Kemudian terjadi perubahan. Terjadi perubahan, mereka menyembah selain Allah meskipun mengaku Tuhannya Allah. Meskipun mengaku Tuhannya Allah, tapi yang disembah kan bukan Allah. Nah, agama Islam itu menghimpun seluruh maslahat yang ada pada agama-agama sebelumnya. Mutamayyizun 'alaiha, yang diistimewakan. Diistimewakan atas agama-agama sebelumnya. Dengan apa agama Islam itu diistimewakan dengan agama-agama sebelumnya? Bikaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Dengan keadaan agama Islam itu sholihan, cocok sesuai likulli zamanin, untuk setiap zaman, setiap waktu, wa makanin, dan setiap tempat, wa ummatin, dan setiap umat. Berbeda dengan agama-agama sebelumnya. Agama-agama sebelumnya itu terbatas pada masyarakat tertentu dan terbatas pada umat tertentu pada masa tertentu. Tapi kalau Islam, dia sesuai, dia soleh, dia baik, dia maslahat untuk setiap waktu. Zaman Rasulullah maslahat, sekarang pun maslahat. Jadi nggak bisa berubah. Kecuali memang hal-hal yang bisa mutaghayyirat ya, yang bisa berubah. Tapi hal-hal yang dia tidak berubah, maka dia harus seperti itu terus. Jadi nggak bisa kemudian zaman sekarang kan sudah berubah, ya sudah diganti, nggak bisa. Kecuali hal-hal tertentu ya, memang yang ada kemudian berubah. Ada perubahan, boleh. Ada beberapa hal yang diizinkan di dalam Islam untuk berubah sesuai dengan zaman. Tapi misalkan tentang sholat 5 waktu misalkan, itu tidak bisa kemudian itu jadi sesuatu yang mutaghayyirat, sesuatu yang berubah. Karena misalkan masyarakatnya ini sibuk, sebagaimana masyarakat Jepang misalkan. Dulu kawan saya ada yang tinggal di Jepang, kemudian dia bilang untuk sholat di sana itu sulit. Karena istirahatnya itu agak susah. Nah, kemudian boleh nggak orang itu menciptakan atau beristihad dengan fikih yang baru ketika menghadapi seperti itu. Orang sholat di jamak, jamaknya jamak bres gitu kan. Sekaligus subuh, zuhur, asar, maghrib bisa dilakukan dalam satu waktu. Boleh? Seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang dulu maslahat, sholat 5 waktu dikerjakan pada waktunya, sampai sekarang seperti itu. Wa makanin, tempat juga seperti ini. Wa ummatin, dan umatnya juga seperti itu. Wa makna kauni sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Dan makna bahwasanya agama Islam itu soleh, cocok, sesuai, baik untuk setiap zaman, waktu, dan zaman, tempat, dan umat adalah annat tamassuka bihi la yunafi masolihal ummati fi ayyi zamanin wa makanin wa ummatin. Bahwasanya berpegang teguh dengan agama Islam itu tidak akan bertentangan
dengan kemaslahatan umat dimanapun itu, mau waktu apapun, tempat apapun, atau kondisi masyarakat seperti apapun. Yang ini itu kemudian banyak yang menolak. Banyak orang yang kemudian mengatakan, agama Islam itu masa iya dia soleh likuli zamanin wa makanin wa ummah, dia sesuai dengan setiap tempat dan waktu. Kemudian mereka menganalogikan dengan alat ukur gitu. Tidak mungkin ada alat ukur yang bisa digunakan untuk mengukur semua hal. Penggaris itu untuk mengatur panjang, nggak mungkin penggaris itu untuk mengukur berat atau mengukur volume. Dia bilang begitu. Ya jelas nggak bisa. Kenapa? Karena penggaris yang menciptakan ente, gitu kan. Lu yang nyiptain penggaris. Sedangkan agama Islam itu Allah yang menurunkan. Maka agama Islam itu ya boleh-boleh saja dan bisa-bisa saja dia untuk jadi alat ukur pada setiap waktu dan tempat. Bahkan pada setiap masyarakat. Nah, kemudian kata beliau, fadinul islami ya'muru bikulli amalin sholihin wa yanha an kulli amalin sayyi'in. Sifat agama Islam itu ya'muru, dia akan senantiasa memerintahkan bikulli amalin sholihin, setiap perbuatan yang soleh, perbuatan yang baik. Wa yanha, dan selalu melarang an kulli amalin sayyi'in, dari setiap perbuatan yang jelek. Itu sifat agama Islam. Makanya semua perintah dalam Islam itu pasti maslahat atau maslahatnya dominan. Ini pahami? Setiap perintah di dalam Islam, kalau kok agama Islam memerintahkan sesuatu hal, pasti dia murni maslahatnya 100%, atau kemaslahatannya dominan. Dan tidak mungkin agama Islam itu melarang sesuatu hal, melainkan hal yang dilarang itu murni mudarat, 100% sesuatu yang jelek, atau kejelekannya dominan. Itu sifat agama Islam. Sifat ajaran Islam itu seperti itu. Bahwa ya'muru bikulli khuluqin fadilin wa yanha an kulli khuluqin safilin. Dan Islam itu selalu memerintahkan bilang. Ya. Dan agama Islam itu selalu memerintahkan bikulli khuluqin fadil. Setiap akhlak yang mulia. Wa yanha an kulli khuluqin safilin. Dan pasti melarang dari setiap akhlak yang rendah. Safil itu rendah, asfala itu rendah. Makanya disebut aspal gitu. Karena dia ada di bawah. Disebut aspal itu karena di bawah aspal. Baik. Itu adalah sikap atau ciri dari agama Islam. Itu yang kedua, yaitu tentang mengenal agama Islam. Kemudian yang ketiga, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau, hada huwal aslu salis. Ini adalah fondasi yang ketiga. Fondasi yang wajib diketahui oleh setiap manusia yang ketiga, yaitu apa? Wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Yaitu setiap orang mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengenal Nabi Muhammad? Wa tahsulu, dan mengenal Nabi Muhammad itu bisa diperoleh di dirasati hayatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti mempelajari sirah. Wa maka alaihi minal ibadati, dan apa yang beliau lakukan, beliau kerjakan minal ibadati, baik itu berupa ibadah, wal akhlaki, atau akhlak, wad da'wati ilallahi azza wa jalla, dan bagaimana beliau berdakwah, wal jihadi fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah, wa ghairi dzalika min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dan hal-hal yang lain dari sisi-sisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita mempelajari sirah.
mempelajari sirah dengan baik dan benar, dan bagaimana kita mengambil pelajaran dari sirahnya beliau alaihi salatu wassalam. Walihada, dan oleh karena itulah, yan bagi likulli insanin, hendaknya bagi setiap orang, yuridu, yang ingin, an yasdada ma'rifatan nabi, untuk bertambah pengetahuannya, pengenalannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa imanan bihi, dan bertambah keimanannya kepada Rasulullah, an yutali'a min siratihi, untuk menelaah, membaca sirahnya Rasulullah. Jadi kalau mau nambah pengetahuan kita kepada Rasulullah, juga mau nambah keimanan kita kepada Rasulullah, ya baca sirahnya. Jangan-jangan kita nggak pernah baca sirahnya Rasul. Dari dulu sampai sekarang, nggak pernah baca. Apa pernah kita menghatamkan atau menamatkan satu buku sejarah Rasulullah? Yang sekarang yang populer itu Ar-Rahiqul Maktum. Ar-Rahiqul Maktum. Rohik itu artinya arak yang dilak, yang disegel. Ar-Rahiqul Maktum. Itu ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakpuri, ulama India dari Mubarakpur, India. Nah, itu bercerita tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum kenabian, sebelum beliau lahir, kemudian setelah beliau lahir, pra kenabian, kemudian masa kenabian, kemudian wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sangat penting kita mempelajari sirah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Matayassaro, apa yang mudah bagi kita, apa yang mudah bagi kita. Fi harbihi, bagaimana beliau berperang, wasilmihi, bagaimana beliau berdamai. Jadi Rasulullah itu disebut rahmatan lil alamin, tapi beliau tetap berperang. Berarti perang itu sebenarnya boleh di dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi jangan dikatakan, jangan terbayang di benak kita bahwasanya agama Islam itu rahmatan lil alamin itu kemudian seperti agama Buddha gitu kan, dicambukin diam aja. Itu bukan damai, tapi bodoh. Kalau seandainya kita itu seperti itu, maka tidak akan pernah ada peristiwa 10 November. Ya. Bagaimana kemudian orang-orang digelorakan semangatnya untuk melawan orang-orang kafir. Orang-orang kafir Inggris gitu kan. Yang masuk ke negeri kita. Itu namanya jihad difa. Jihad difa, melawan ketika diserang itu wajib fardu ain dengan apa saja. Kalau jihad vital, jihad hujum, menyerang itu beda. Harus dengan kemampuan. Tapi kalau diserang, itu wajib mempertahankan diri dengan apa saja. Mau dengan batu, kayak dengan bambu runcing, kayak mau dibilang konyol, tapi itu memang wajib seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berperang. Kemudian wasilmihi, beliau juga berdamai. Kemudian wasyiddatihi warahaihi, bagaimana beliau menghadapi masa-masa sulit dan masa-masa lapang. Wajami ahwalihi, dan seluruh keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nas'alullaha azza wa jalla an yaj'alana minal muttabi'in li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita termasuk orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran. Baik batin maupun lahir. Wa an yatawaffana ala dzalika, dan supaya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafatkan kita di atas jalan tersebut. Innahu waliyun wal qadiru alaihi, sungguhnya Allah adalah al-wali dan yang maha mampu atas hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata beliau, wa idza qila laka mar rabbuka faqul rabbiyallahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'ami. Kalau kita ditanya lagi, mar rabbuka, siapa Rabbmu? Rabb itu pemelihara atau yang mentarbiyah, atau pemelihara. Fakul, maka jawablah, Rabbani, pemeliharaku, Rabbku adalah Allah, alladzi, yang Rabbani telah memelihara aku, wa rabba jami'al alamin, dan mentarbiyah seluruh alam, bini'amihi, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi laisali ma'budun siwahu, dan dia adalah sesembahanku dan tidak ada bagiku sesembahan selain dia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Oke, kita lihat syarah dari Syekh Utsaimin. Kalau kita ditanya siapa Rabbmu, ai man huwa rabbukal ladzi khalaqaka. Siapakah Rabbmu yang telah menciptakanmu, wa amaddaka dan menolongmu, wa addaka dan memberikanmu nikmat, wa razaqaka dan memberikanmu rizki. Kemudian jawablah itu, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa makna Rabb? Makna Rabb kita lihat di sini. At-tarbiyatu, Rabba itu kan masdarnya adalah tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyatan. Rabba yurabbi tarbiyatan. Yang belajar nahwu shorof mesti tahu ya, apa itu masdar. Masdar itu kata kerja yang dibendakan. Kalau di tasrif itu yang ketiga. Yang ketiga. Tarbiyah atau Rabb, ia adalah ibaratun anir ri'ayah. Sebuah ungkapan tentang ri'ayah, pemeliharaan. Yang memelihara. Allati yakunu biha, yang mana ada biha dengan pemeliharaan tadi, takwimu al-murabba. Tegaknya, lurusnya, langgengnya al-murabba, yang dipelihara. Itu namanya tarbiyah. Makanya ada fakultas tarbiyah ya, pendidikan. Jadi tarbiyah itu sebenarnya memelihara. Memelihara yang mana dengan pemeliharaan tersebut yang dipelihara itu menjadi lurus. Menjadi lurus dan menjadi baik. Kemudian wa yus'iru kalamul mu'allifi rahimahullah, dan perkataan mu'allif rahimahullah taala, maksudnya perkataan Syekh Muhammad di matan tadi ya, yang di atas tadi, itu mengisyaratkan annar robba, bahwasanya makna rob itu ma'khudun, diambil dari kata tarbiyah, minat tarbiyah. Li'annahu qala, karena Syekh Muhammad tadi mengatakan allazi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi, yang telah mentarbiyahku, yang telah memeliharaku dan mentarbiyah seluruh alam dengan nikmat-nikmat. Fakul alamina, maka semua alam, seluruh alam semesta, qad rabbahumullahu bini'amihi. Sungguh Allah telah mentarbiyah mereka, memelihara mereka sehingga mereka menjadi baik, menjadi tegak, menjadi lurus dengan nikmat-nikmatnya. Wa'addahum, dan Allah persiapkan mereka, berikan mereka dengan nikmat, lima khulikulahu, untuk apa mereka diciptakan. Wa amaddahum birizkihi, dan Allah tolong mereka dengan memberikan rizki kepadanya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman fi mahawirati Musa wa Fir'auna, dalam muhawirah ya, dalam perdebatan atau dialog antara Nabi Musa dan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Famar rabbukuma ya Musa. Ini sebenarnya Allah lagi menceritakan peristiwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu datang kepada Fir'aun, kemudian melakukan dialog. Ya. Kita lihat tafsirnya ya. Kemudian kita lihat sini. Qala, Fir'aun ngomong, famar rabbukuma ya Musa. Maka siapakah Rabb kalian berdua? Di sini kita lihat ada Rabb ya. Rabb kalian berdua. Rabb itu pemelihara kalian berdua. Kalian berdua di sini siapa? Nabi Musa dan Harun. Wahai Musa, iktasara alaihi li'annahu aslu. Kenapa Fir'aun cuma manggilnya Musa? Padahal di sini kan kalian berdua. Ini dibatasi karena li'annahu aslu. Karena Nabi Musa itu yang ngomong. Nabi Musa yang ngomong. Qala, kemudian Nabi Musa mengatakan, Rabbunal ladzi a'ta. Rabb kami yang mentarbiyah kami adalah yang a'ta, telah memberikan kulla syai'in min khalqihi khalqah. Setiap sesuatu dari ciptaannya khalqahu, bentuknya. Jadi Rabb kami, kata Nabi Musa, adalah zat yang telah memberikan pada setiap ciptaan, setiap makhluk di bumi ini khalqahu,
Khalqahu itu apa? Bentuknya. Alladzi huwa alaihi, yang mana dia diciptakan atasnya. Fatamayyaza bihi an ghairihi. Maka makhluknya pun bisa dibedakan dari yang lain. Itu Allah. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu nggak ada yang sama persis, plek, nggak ada. Pasti ada bedanya. Kemudian dengan perbedaan itu, yang lain itu bisa dibedakan dengan yang lain. Subhanallah. Ya. Itu cerdasnya Nabi Musa. Ya, Robku adalah yang telah memberikan segala sesuatu itu bentuk ciptaannya, bentuknya sehingga bisa dibedakan dengan yang lain. Tsumma hada. Kemudian dia memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Memberikan hidayah kepada siapa? Memberikan petunjuk kepada siapa? Al-hayawana minhu. Kepada hewan-hewan. Loh, kepada hewan-hewan. Maksudnya gimana? Ila mat'amihi wa masyrabihi wa mankahihi wa ghairi dzalik. Allah berikan ilham kepada setiap hewan, di mana dia bisa makan, di mana dia bisa minum, di mana dia bisa kawin, dan seterusnya. Itu luar biasa. Pernah terpikir nggak bagaimana si hewan itu kemudian bisa makan, bisa minum, padahal nggak ada yang ngajarin. Nggak ada ilmu ekonomi hewan gitu kan, nggak ada. Hewan nggak pernah ke warung, hewan nggak pernah ke pasar. Tapi mereka bisa makan. Dan mereka bisa nyari makannya sendiri. Bahkan kemarin saya pernah lihat itu video, berang-berang itu mandi gitu ya. Itu siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin? Berang-berang bisa mandi. Luar biasa, subhanallah. Itu kalau kita renungkan, itu Allah yang memberikan ilham kepada mereka. Nah ini perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun. Fakullu ahadin, maka setiap semua yang ada di alam ini, kullu ahadin minal alamin, setiap semua yang ada di alam semesta ini, faqad rabbahullahu azza wa jalla bini'amihi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mentarbiyah mereka, telah memelihara mereka dengan cara apa tadi? Dengan cara diberikan bentuknya, diberikan ilham kepada mereka untuk melakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi mereka sendiri dengan nikmat-nikmatnya. Kemudian kata beliau, fa na'imullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun la yumkinu hasruha. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu begitu banyak. La yumkinu, tidak mungkin hasruha, untuk dihitung. Enggak mungkin nikmat Allah itu dihitung, itu enggak mungkin. Qala Allah tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dalam surat An-Nahl ayat ke-18. Wa in ta'uddu, dan jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitung nikmat Allah. Bagaimana caranya kita bisa menghitung nikmat Allah? Bahkan bersyukurnya kita atas nikmat itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungkan nikmatnya Allah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Allahu, maka Allah huwallazi khalaqaka wa 'addaka. Allah adalah yang telah menciptakanmu, wa'addaka, dan menolongmu, wa'amaddaka. Ya sama, a'adda, amadda itu menolong, wa razaqaka, dan memberikan rezeki kepadamu. Fahuwal wahdahu al-mustahiqu lil ibadah. Maka jawabannya, kalau Allah Subhanahu wa taala itu kondisinya seperti ini, yang menciptakan kita, yang mentarbiyah kita, yang memberikan kita bentuk sehingga kita bisa dibedakan dengan yang lain, yang memberikan hidayah, yang memberikan ilham kepada semua makhluk, bahkan kepada hewan-hewan sekalipun, yang memberikan segala nikmat kepada kita, maka kalau Allah Subhanahu wa taala seperti itu, fahuwa wahdah, maka dia satu-satunya al-mustahiqu, yang berhak lil ibadah, untuk disembah, untuk diibadahi. Maka setiap orang yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah sezolim-zolimnya orang dan orang yang paling kriminal. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah seperti itu keadaannya. Kemudian dia mencoba menyembah kepada selain Allah. Tadi dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala, atad'una ba'lan wa tadaruna ahsanal khaliqin. Apakah kalian, wahai orang-orang Sumeria, orang-orang Syam,
itu akan menyembah Baal. Baal itu nama dewa. Kalau di mitologi Yunani itu setara dengan Zeus. Apakah kalian akan menyembah Baal dan kalian meninggalkan ahsanal khaliqin, sebaik-baik pencipta kalian? Nah, itu istifham ingkari. Pertanyaan untuk mengingkari. Bahwasanya yang kalian lakukan itu mungkar. Kalian kok nyembah sesuatu yang fiktif gitu, kemudian kalian tinggalkan Allah sebagai sebaik-baik pencipta, nah itu sebesar-besar kezaliman. Kemudian wahwa ma'mudi laisali ma'budun siwa. Dia adalah sesembahanku dan tidak ada sesembahan selain dia. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Sebenarnya poinnya itu di sini ya. Poinnya itu di sini. Ai huwallazi a'buduhu. Dialah satu-satunya yang aku sembah. Wa atadallalu. Tafa'ala ya tafa'alu. Atadallalu lahu hudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Dan aku hanya tunduk kepadanya. Hudu'an dengan ketundukan, wa mahabbatan dan cinta, wa ta'ziman dan mengagungkan. Nah, ini namanya ibadah. Seseorang itu bisa saja dia tunduk menyerah kepada sesuatu, tapi dia nggak mungkin cinta dan mengagungkan. Kalau terkumpul pada seseorang itu rasa tunduk, kemudian rasa cinta dan rasa mengagungkan, berarti dia sedang menyembah sesuatu tersebut. Jadi penyembahan itu hakikatnya ketundukan, disertai kecintaan, dan disertai pengagungan. Itu namanya menyembah. Kalau ada kok orang tunduk kepada sesuatu, misalkan tunduk kepada kuburan keramat, misalkan. Dia tunduk kepada kuburan keramat. Kemudian dia cinta kepada kuburan keramat tersebut. Dan dia mengagungkan kuburan keramat tersebut. Maka hakikatnya dia sedang menyembah kuburan keramat tersebut. Kemudian, wa'af'alu ma ya'muruni bihi. Dialah yang aku sembah dan aku tunduk kepadanya. Dan aku melakukan ma ya'muruni bihi. Segala apa yang dia perintahkan kepadaku. Wa'atruku Watruku ma yanhani anhu. Dan aku meninggalkan semua yang dia larang. Falaisali ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla. Maka tidak ada satu oknum pun bagiku yang aku sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya gongnya itu di situ ya. Setelah kita mengenal Allah, oh ternyata Allah itu yang mentarbiyah kita. Apa makna tarbiyah? Memelihara. Bagaimana bentuk pemeliharaan Allah tadi sudah disebutkan. Maka artinya tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum wahai Muhammad dari seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepada rasul tersebut bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa melainkan liya'budullaha, supaya menyembah Allah saja, mukhlisina lahuddin, dalam keadaan mengikhlaskan hanya untuk Allah ad-dina, seluruh amalan. Ini konsekuensi dari Allah itu Rabb. Hunafa'a, dalam keadaan hanif, lurus. Hanif itu menjauh dari kesyirikan. Wa yuqimus shalah, dan menegakkan sholat, wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itulah agama yang lurus. Kemudian terakhir beliau membawakan dalil dari surat Al-Fatihah. Apa dalilnya Allah itu Rabb seluruh alam semesta? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Maka dari awal itu harusnya kita sudah langsung tahu kalau Allah itu Rabbul alamin, yang mentarbiyah, yang memelihara alam semesta. Dengan bentuk pemeliharaannya, dia memberikan bentuknya setiap makhluk, dia memberikan hidayah kepada mereka, dia memberikan nikmat kepada mereka. Maka dengan surat Al-Fatihah itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwasanya kita hanya menyembah Allah. Kemudian kata beliau, istadalal mu'alifu rahimahullah. Penulis rahimahullah itu berdalil
Likaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu murabbiyan, pengatur, pemelihara li jami'il khalqi, seluruh makhluk, biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji itu lillah, hanya kepada Allah rabbil alamin, yaitu yang telah mentarbiyah seluruh alam semesta. Yaknil wasfa bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahda, yaitu yang memiliki sifat dengan kesempurnaan dan keagungan dan kemuliaan itu hanya milik Allah satu-satunya. Rabbil alamin ay murabbihim bin ni'ami wa khaliqihim wa malikihim wal mudabbiri lahum kama syaa azza wa jalla. Rabbil alamin yaitu yang mentarbiyah mereka, yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmat dan menciptakan mereka dan yang merajai mereka. Wal mudabbir, dan mengatur mereka kama syaa azza wa jalla, sebagaimana yang dia inginkan azza wa jalla. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.